wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian tafsir kita surat Al-A'raf. Yang lalu sudah sampai 141. Sekarang kita melanjutkan 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. Kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami mempersempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnakanlah waktu yang telah ditentukan, duanya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Walamma atammallahu ni'matahu 'alaihim bin najati min aduwwihim wa tamkinihim fil ardi arada tabaraka wa ta'ala ay yutimma ni'matahu 'alaihim binzalil kitab alladhi fihi al-ahkam asy-syar'iyyah wal aqaid al-mardiyah. Fawa'ada Musa 30 laylatan. Ketika Allah telah menyempurnakan kenikmatan untuk Bani Israel, kenikmatan yang telah diberikan sebelumnya berupa diselamatkan dari Fir'aun dan pengikutnya, selamat. Tidak ada lagi pembiaran wanita hidup yang laki-laki dibunuhin sehingga mereka leluasa dengan perempuan-perempuannya, dan gak ada kaderisasi dari pihak laki-laki karena dibunuhin, gak ada lagi. Allah selamatkan. Kemudian kenikmatan yang telah Allah berikan berupa ditempatkannya mereka di negeri Mesir sebagai penguasa, berkuasa sepenuhnya. Nah, sekarang Allah hendak menambah kenikmatan yang lainnya. Apa kenikmatan yang lainnya? Allah menyempurnakan kenikmatan yang berikutnya berupa diturunkannya kitab untuk mereka. Diturunkannya kitab untuk mereka. Di dalamnya terdapat hukum-hukum syar'i. Di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk biar keyakinannya benar, biar tidak memiliki ideologi yang sesat. Akhirnya Allah pun menjanjikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam suatu waktu selama 30 malam, yang kemudian diperpanjang lagi 10 malam lagi, fasarat 40 lailatan, sehingga sempurna 40 malam. Itu waktu Allah janjikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kenapa perlu dipersiapkan sedemikian rupa 30 ditambah 10 untuk suatu janji diturunkannya kitab sebagai pedoman bagi mereka? Liyasta'idda Musa wa yatahayya liwa'dillah, biar Nabi Musa lebih siap lagi
menyiapkan dirinya untuk memenuhi janji Allah tersebut. Wa yakuna linuzuliha mauqi kabir ladaihim, dan dengan disuruh melalui masa selama 30 ditambah 10 itu sempurna 40, biar turunnya kitab ini memiliki kesan yang lebih tinggi lagi, memiliki kesan yang tinggi lagi. Wa tasyuqa ila inzaliha, dan biar menjadi semakin rindu untuk segera diturunkan. Suatu kenikmatan ketika dijanjikan tetapi tidak langsung dikasihkan, dikasih tempo sekian, pasti orang rindu kapan, dan memiliki kesan yang tersendiri di dalam dirinya. Kok belum datang gitu ya, kayak orang mau nikah misalnya. Nikah kan suatu kenikmatan yang sangat tinggi. Nggak ada orang normal kecuali pasti mengatakan nikah adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, sampai pada menyesalkan kenapa nggak dari dulu gitu. Kenikmatan yang sangat tinggi. Berapa hari lagi? Dihitung-hitung 40 hari lagi. Ngitungnya bukan ngitung maju, ngitung mundur, 40, 39, 38 gitu ya. Karena saking rindunya mengharapkan waktu yang dijanjikan itu. Lah ini tujuannya. Kata As-Sa'di, tujuannya kenapa diminta melampaui waktu dulu selama 30 ditambah 10 sehingga genap menjadi 40, biar Nabi Musa mempersiapkan dirinya, dan biar semakin rindu, dan biar turunnya kitab tersebut mendapatkan kesan yang lebih tinggi lagi pada jiwanya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini ada faedah yang bisa kita dapatkan, sesuatu yang lain, bahwasanya kita bacakan, qala al-mufassirun fasamaha Musa alaihi salam wa tawaha falamma tamma al-miqat istaka bilihai syajaratin famara Allah taala ayakmula atau yukammila bi asyir arba'in. Para mufassir mengatakan 30 hari yang Allah janjikan itu untuk Nabi Musa lewati, Nabi Musa melakukannya dengan puasa selama 30 hari itu. Kemudian setelah sudah selesai melewati hari-hari selama 30 hari itu, 30 malam itu, Nabi Musa kemudian bersandar pada sebuah pohon. Sudah 30 hari. Tetapi kemudian Allah perintahkan tambah 10 hari lagi. Tambah 10 hari lagi. Nah, di sini ada pandangan para mufassir. Waqad ihtalafal mufassirun fi hadhil 'asr ma hiya. Fal aktsarun ala anna 30 hiya Dzulqa'dah wal 'ashr asru Dzulhijjah. Qalahu Mujahid wa Masruq wa Ibnu Jurayj wa ruwiya an Ibni Abbas wa ghairihi. Fa'ala hadha yakunu qad kamula al-miqat yawm an-nahr wa hasala fihi at-taklim li Musa alaihi salam wa fi akmalallahu ad-din li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Para mufassir mengatakan 30 hari yang Nabi Musa melewatinya itu adalah bulan Dzulqa'dah. Setelah bulan Dzulqa'dah apa? Dzulhijjah. Kemudian setelah selesai Allah perintahkan tambah 10 hari lagi, sehingga tambah 10 hari berarti 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah, selesai 10 hari pertama Dzulhijjah, di mana tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari Nahar. Disitulah Allah menyempurnakan nikmat untuk Nabi Musa, nikmat yang berupa diajak bicara langsung, sehingga Nabi Musa disebut dengan Kalimullah.
seorang nabi yang diajak langsung bicara dengan Allah. Dan nanti manusia pada hari kiamat di mahsyar yang berdiri sangat lama dengan suasana yang sangat mencekam, manusia butuh apa? Butuh disegerakan hisab. Untuk bisa disegerakan hisab berarti butuh apa? Butuh syafaat. Maka seluruh manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Kepada Nabi Adam manusia mengatakan apa? Anta abul bashar, engkau adalah manusia, bapaknya manusia. Engkau diciptakan langsung dengan tangan Allah. Jadilah syafaat untuk kami. Nabi Adam gak bisa. Datanglah kamu kepada Ibrahim. Manusia datang kepada Nabi Ibrahim, mengatakan anta khalilullah, engkaulah kekasih Allah. Jadilah syafaat untuk kami. Nabi Ibrahim nyerah, nggak bisa. Datanglah kamu kepada Musa. Nah, ketika datang kepada Nabi Musa, manusia mengatakan anta kalimullah, engkau adalah seseorang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Nah, ini terjadi pada Yaumun Nahar, pada 10 Dzulhijjah. Pada 10 Dzulhijjah, disitulah hari turunnya nikmat yang sangat besar, yaitu diajaknya bicara langsung oleh Allah. Sekaligus tanggal 10 Dzulhijjah juga diturunkannya nikmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa disempurnakannya agama dengan turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah nyatakan sempurna untukmu agamamu. Aku telah nyatakan sempurna bagimu agamamu. Kapan turunnya itu? Ini adalah ayat yang terakhir turun, yang menyatakan agama yang Nabi sampaikan, Nabi ajarkan, dan Nabi amalkan dengan para sahabatnya sudah sempurna. Inilah nikmat besar. Sama Nabi Musa juga mendapatkan kenikmatan besar dengan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla tanggal 10 Dzulhijjah, yang kemudian mendapatkan kitab Taurat sebagai pedoman untuk Bani Israel. Jadi Taurat ini di tengah-tengah mereka sesuatu yang tersendiri, karena untuk mendapatkannya penuh penasaran, penuh rindu, penuh rasa harap ingin segera diturunkan. Ini dari Ibnu Katsir, jadi tambahan faedah dari apa yang disebutkan di dalam As-Sa'di. Kemudian kita lanjutkan. Walamma dhahaba Musa ila miqati rabbih qala li Harun musiyan lahu ala bani Israel min hirsihi alaihim wa syafaqihi ukhlufni fi qaumi. Ketika Nabi Musa berangkat untuk memenuhi janji dari Allah Azza wa Jalla, Nabi Musa tidak berangkat begitu saja, tetapi Nabi Musa berpesan kepada saudaranya yaitu Harun. Pesannya apa? Pesannya berupa wasiat. Pesannya berupa wasiat. Ukhlufni fi qaumi. Ukhlufni fi qaumi. Gantikanlah aku di tengah-tengah kaumku. Ukhluf berasal dari kata khalafa. Khalafa yakhlufu khilafah, fahuwa khalifah. Jadi khalafa yakhlufu artinya menggantikan. Kenapa dinamakan khalifah? Khalifah yang pengganti berikutnya khalifah, pengganti berikutnya khalifah, karena mereka secara bergantian mengemban amanah. Khalifah raja siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi khalifah itu artinya menggantikan. Jadi di mana mereka saling menggantikan. Demikian pula manusia disebut apa? Manusia secara keseluruhan disebut apa? Khalifah. Wa idh qulna lil malaikati wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita ini khalifah.
Kenapa kita disebut khalifah? Dan yang menamakan kita khalifah adalah Allah. Kenapa kita dinamakan khalifah? Karena kita memiliki amanah dari Allah untuk memakmurkan bumi dengan sebaik-baiknya secara bergantian. Sebelumnya generasi orang tua kita, sekarang diganti oleh generasi kita, nanti akan diganti oleh generasi anak-anak kita, diganti lagi oleh cucu dan seterusnya. Maka kita disebut khalifah. Nah, di sini Nabi Musa mengatakan kepada saudaranya, ukhlufni, gantikanlah posisi aku di tengah-tengah kaumku. Kenapa Nabi Musa tidak langsung berangkat pergi begitu saja? Karena Nabi Musa memiliki kasih sayangnya yang sangat besar kepada kaumnya. Semangatnya Nabi Musa untuk memberikan kebaikan-kebaikan pada kaumnya. Jadi jangan dibiarkan tidak ada penggantinya. Nanti berjalan sendiri-sendiri, jangan dibiarkan. Bahaya suatu komunitas, suatu wilayah yang di situ harus ada pemimpinnya, kemudian sampai kosong kepemimpinan, itu jangan sampai terjadi. Gak boleh ada dalam Islam. Makanya ketika Nabi SAW wafat, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Ketika Nabi SAW wafat, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Segera menentukan siapa khalifatu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung kemudian disepakatilah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tidak dibiarkan kosong, enggak boleh. Nah, di sini Nabi Musa alaihi wasallam tidak membiarkan ini rakyatnya enggak ada pemimpin, enggak boleh. Maka berpesan kepada penggantinya, yaitu Harun, ukhlufni fi qaumi, jadilah penggantiku di tengah-tengah kaumku. Wa aslih, perbaiki mereka. Ittabi' tariqis shalah, ikutilah jalan-jalan yang merupakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Jangan sampai salah, jangan sampai mereka meniti kesesatan. Kamu pengganti aku di sini. Aku akan pergi beberapa malam. Wala tattabi' sabilal mufsidin, ditekankan. Jangan kamu ikuti jalannya orang-orang rusak. Sebenarnya dengan mengatakan aslih, ikutilah jalan-jalan kebaikan, itu sudah cukup. Tetapi Nabi Musa menegaskannya, jangan ngikuti jalannya orang-orang rusak. Jadi benar-benar penegasan. Kamu minum ya, kan sudah jelas. Oh, disuruh minum, kamu minum ya. Jangan sampai tidak diminum. Oh, sudah jelas minum ya, sudah minum jelas. Tapi ada penekanan, jangan sampai tidak diminum. Jangan sampai kamu haus. Kamu minum ya, jangan sampai kamu haus. Itu penekanan. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam, saking sayangnya kepada kaumnya. Padahal sebelumnya kita mengetahui bagaimana sih kaumnya. Kaumnya bagaimana sih pada ayat yang sebelumnya. Coba, baru melewati laut yang mereka menyaksikan sendiri, bukan menyaksikan, merasakan sendiri sebagai pelakunya, mendapatkan sesuatu pertolongan besar dari Allah, mukjizat yang Allah tunjukkan kepada Nabi Musa, selamat dari laut. Nyebrang laut, jalan sebentar, minta dijadikan Tuhan seperti mereka yang nyembah berhala. Ini kan orang-orang yang hatinya apa? Dablek gitu ya. Tetapi Nabi Musa adalah orang yang sangat sabar. Orang yang sangat sabar, sayang sekali kepada kaumnya. Maka Nabi Harun dititipi sedemikian rupa.